Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua yang ada di rumah saja untuk tetap bersekutu dengan Tuhan walaupun di dalam rumah kita masing-masing. Yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manusia jatuh dalam dosa di dalam Kejadian 3. Kita akan bahas di ayat 14 dan 15-nya pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini di mana Tuhan memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk kami boleh merenungkan kepada firman Tuhan. Kami mau belajar kepada firman Tuhan. Kami mohon penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap hati dan pribadi kami. Biarlah pikiran kami diberikan pencerahan di dalam kehidupan kerohanian kami, Bapa, agar kami mengenal Engkau di dalam kebenaran-Mu yang sebentar kami akan pelajari, yang sebentar kami akan renungkan, yang sebentar kami akan dengar. Bapa yang dalam surga, urapi setiap tutur kata hamba-Mu ini, kira Engkau mau jadikan bagian daripada alat Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang hidup itu, yang kekal itu buat setiap kami. Diberkatilah kami karena pada malam hari ini firman Tuhan yang kekal itu, perkataan Allah yang hidup itu turun atas kami. Pimpin waktu ke depan, biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 3 ayat 14 dan 15 ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu, keturunan iblis, dan keturunannya, keturunan manusia gitu ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya di sini adalah keturunan manusia, akan meremukkan kepalamu, keturunan iblis gitu ya, kepala iblis, dan kau akan meremukkan tumitnya ya. Jadi kita sudah bahas, dan dua ayat ini pada malam hari ini coba akan kita pelajari sedikit gitu ya, untuk kita bisa memahami makna-makna yang bagi saya ini makna yang mendalam gitu kan, supaya kita mengetahui dibalik dari setiap perkataan firman Tuhan yang terambil yang pada waktu itu kita sudah bahas di Kejadian 3 ini sampai akhirnya di ayat 14 dan 15 ini. Sebelumnya kan Adam dan Hawa menyalahkan gitu kan satu dengan yang lainnya. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Nah sekarang Tuhan kutuk ular terlebih dahulu, yang malam hari ini kita akan bahas. Minggu depan perempuan gitu kan, lalu Adam gitu ya. Jadi Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain ular. Ular dikutuk dulu, lalu Tuhan menghukum Hawa, lalu menghukum Adam gitu ya. Jadi kebalik lagi ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana ketika Tuhan mengatakan, karena engkau berbuat demikian, memberontak gitu ya. Kita tahu bahwa iblis, penggambaran dari ular ini binatang gitu ya. Saya nggak mau kita memaknainya dengan makna-makna yang sifatnya lahiria atau ya binatang gitu. Jadi ular identik dengan iblis gitu kan, iblis ular gitu kan. Saya lebih mau kita memahami ini kayak bahasa simbolis saja gitu. Jadi iblis memakai binatang apapun. Dalam hal ini iblis memakai ular gitu ya. Jadi ular ini menjadi bagian simbolis bahwa ular ini penggambaran dari si iblis ya, malaikat yang jatuh dari surga, dibuang lalu di dalam dunia gitu ya, di dalam bumi ini dia mengambil simbolis ular untuk menjadi perantara gitu ya. Jadi ibaratnya numpang gitu ya. Jadi penggambaran binatang ular ini untuk merayu si Hawa ya. Jadi saya mau kita memaknai bukan jasmania, lahiria, sosok ularnya, hewannya, bukan ya. Jadi ketika itu Tuhan mengatakan, keterkutukan di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Dan kita akan coba memahami bahwa ular ini akhirnya dikutuk, dia menjalar dengan perutnya. Jadi ada yang
Berarti sebelumnya gitu ya, ular ini punya kaki misalnya gitu ya. Jadi saya nggak bahas mengenai hal-hal lahiriah atau jasmania ya. Jadi saya mau membahas ular itu menjalar dengan perutnya dan debu tanah menjadi makanannya. Nah ini yang akan coba kita kupas gitu, yang akan coba kita pelajari makna di balik itu. Jadi kita tahu bahwa iblis ini adalah penggambaran dari malaikat Tuhan yang sesungguhnya pada waktu itu malaikat Tuhan ini, Lucifer ini memberontak karena dia tidak ingin menyembah gitu ya. Dia ingin menjadi pribadi yang juga disembah gitu ya. Dia tidak senang gitu ya melihat Kristus disembah gitu ya. Ada satu keinginan gitu ya untuk mau menjadi seperti Allah juga. Dia pengen dia yang disembah. Kenapa harus dia? Kenapa tidak saya? Lalu akhirnya malaikat itu diusir gitu ya, dihempaskan gitu ya dari kerajaan surga, lalu jatuh di dalam dunia. Ya, jadi ke dalam dunia inilah akhirnya iblis pun mencoba untuk mendirikan kerajaannya, kira-kira gitu, untuk mencari pengikut-pengikutnya. Nah, manusia lah menjadi ciptaan daripada Allah Bapa gitu ya, ciptaan daripada Tuhan yang menjadi pribadi yang memiliki pengetahuan dan lain sebagainya, kita gambar diri, maka akan dirusak untuk menjadi pribadi yang akhirnya pengikut daripada iblis ya. Ini sasaran daripada iblis. Jadi malaikat Tuhan lewat simbolis ular ini, hewan ular ini, akhirnya dia menggoda dan akhirnya benar tercapai. Jadi dia berhasil untuk menjatuhkan atau menghancurkan gambar diri manusia yang sebagai ciptaan daripada Allah, yang memiliki penggambaran dari refleksi daripada karena manusia itu diciptakan dengan serupa dengan gambar Allah gitu ya. Jadi iblis menghancurkan itu dan berhasil menghancurkan ketika itu manusia akhirnya jatuh dalam dosa karena mengikuti perkataan iblis ya. Jadi tunduk kepada iblis gitu ya. Jadi sekarang akhirnya pemberontakan ini akhirnya Tuhan hukum, Tuhan kutuk dengan cara akhirnya yang tadinya ingin menanduk gitu ya, maka ular itu sekarang dikutuk untuk menjalar gitu ya. Bayangkan ya, jadi kan kalau orang kan sombong, tinggi gitu ya, berdiri tegap gitu ya, menghadap gitu ya, sebagai perlambangan kesombongan aku nih gitu ya. Sekarang Tuhan malah suruh kemplang gitu ya bahasanya. Jadi ular ini jadi menjalar, bayangkan, ini kan sombong, angkuh gitu ya. Aku nih, aku hebat gitu ya. Jadi Tuhan kemplang gitu ya, menjalar, bayangkan. Tunduk, tiarap, kalau kita nih IQ nih tiarap gitu kan, udah parah gitu ya kan. Jadi emang iblis mau Tuhan rendahkan begitu rupa. Ini satu penggambaran binatang yang menjalar melalui dengan perutnya itu sebagai penggambaran binatang yang jijik, yang hina gitu ya. Ini Tuhan sampai kutuk demikian penggambaran bahwa iblis ini nih direndahkan gitu ya. Jadi perlambangan daripada ular yang menjalar perut itu, dia mau coba meninggikan dirinya, dia mau mencoba menjadi pemberontak, membangkang, akhirnya Tuhan pukul, akhirnya engkau nggak bisa kemana-mana nunduk. Jalan aja harus menjalar, bayang ya, palanya harus dibawa gitu ya. Kalau kita aja menghormati kan tandanya kita tunduk bungkuk sedikit gitu ya, dengan presiden kah, menghadap raja gitu ya. Bahkan kita tidak enggan gitu, kita respect, saking respectnya kita, pala kita pun kita tundukkan gitu ya. Bayangkan ya, iblis dibikin demikian gitu ya sama Allah Bapa. Menarik ya, jadi ular ini akhirnya dipukul. Jadi iblis itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Di hadapan Tuhan, Tuhan mau kemplang begitu rupa, engkau mau nanduk, engkau mau justru meninggikan, Tuhan pukul gitu kan. Bukan hanya Tuhan usir di dalam kerajaan surga, tetapi di dalam dunia ini pun Tuhan kemplang, Tuhan hukum. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka iblis pun mendapat hukuman yang begitu rupa, terkutuklah. Nah, ini udah, kalau orang udah bicara kutuk gitu ya, sama seperti maling kundang, kita tahu cerita rakyat gitu ya, terkutuk gitu kan, karena sudah memberontak ya, sebagai maling kundang, anak yang tidak tahu gitu ya, tahu diri gitu ya, sebagai kepada orang tuanya yang tidak mengakui. Nah, sama seperti iblis gitu ya. Jadi kalau udah kata terkutuk itu udah diikat, sudah, waduh, ini udah nggak bisa lepas gitu ya. Akhirnya emang iblis yang tadinya mau menanduk pun akhirnya jalan pun dia harus tundukkan palanya gitu ya. Jadi benar-benar kalau menantang Tuhan gitu ya, Tuhan siapa gitu yang bisa mengalahkan Allah gitu ya. Tidak ada kuasa manapun tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Dan iblis pun mencoba demikian, akhirnya
kita tahu bahwa dengan perut akhirnya dia menjalar begitu rupa. Dan yang hal menarik lainnya adalah ketika kita membaca, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Jadi waktu dia menjalar dengan perutnya gitu ya, jalan gitu ya kalau ular ya. Kan kalau di hutan tanah dia tuh dekat sekali dengan tanah gitu ya, karena jaraknya itu antara, bayangkan ya, ini misalnya kepala ular gitu ya, jalan ini tanah, kepala ular gitu ya. Ini tanah sama dia jaraknya berapa sentimeter doang. Jadi kalau ada angin berhembus gitu ya, dia ularnya melet-melet gitu kan. Jadi lidahnya melet-melet, ya makanannya debu tanah gitu ya. Ini sebagai simbolik, bukan berarti ular ini makan debu tanah. Dia bisa makan tikus gitu kan, makan domba juga bisa gitu ya. Dia bisa makan binatang lain gitu ya, bukannya ini penggambaran saja gitu. Artinya apa debu tanah gitu ya. Nah kadang kita melihat bahwa pada waktu kerajaan satu dengan kerajaan lain, misalnya pada waktu zaman kerajaan-kerajaan gitu ya, contoh Firaun misalnya menaklukkan kerajaan A, menaklukkan kerajaan B, kerajaan C, saling mengalahkan kerajaan saling mengalahkan kerajaan lain. Biasanya ketika singgasananya itu ada tempat duduk raja atau Firaun misalnya, itu kursinya Firaun itu ada alas kaki. Nah, alas kaki itu jadi ada satu dak, jadi ada kursi, lalu di kursinya itu ada kayak tatakan gitu. Kalau kita mau cukur gitu ya, kalau cukur rambut kan ada tatakan untuk kita, kaki kita supaya tetap berada di dalam kursi gitu ya, nggak nginjek ke lantai langsung gitu ya. Nah, kira-kira kursi kerajaan Firaun pada waktu itu juga demikian. Jadi ada tatakan kakinya, untuk kakinya itu boleh ditataki atau menginjak kursinya tersebut. Dan tatakannya itu kalau diperhatikan gitu ya, itu ada gambar ukiran-ukiran kepala-kepala raja gitu loh. Jadi ada ukiran raja A, B, C yang sudah ditaklukkan. Jadi artinya emang dia menginjak. Jadi kan waktu dia duduk di tahtanya, singgasananya, di situ dia injak tuh papan yang ada gambar kepala kerajaan-kerajaan yang sudah ditaklukkannya. Nah di situ adanya penggambaran debu dan tanah itu artinya sudah ditaklukkan tuh ya. Jadi kan kepalanya aja diinjak gitu. Jadi kepalanya ular pun harus dekat debu dan tanah gitu ya. Jadi alas kaki tersebut bagi sebuah kerajaan, dia pun kaki itu paling dekat dengan debu dan tanah gitu ya. Jadi udah ditaklukkan gitu. Jadi iblis sampai sedemikian rendahnya, sedemikian Tuhan buat ini dia tidak berkutik gitu ya. Sedemikian rupa penghinaan yang terjadi, yang Tuhan berikan kepada hukuman ini kepada si iblis gitu loh. Nah ini nggak main-main ya, Tuhan hukum gitu ya. Nanti kita lihat lagi untuk hukuman daripada Hawa dan Adam gitu ya. Nah ini yang menarik gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa sampai Tuhan bikin demikian gitu ya, sampai Tuhan bikin demikian. Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya kuasa iblis gitu ya, yang ingin menentang Allah gitu ya, tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah. Karena Allah adalah ya Allah gitu ya, Raja yang memiliki kekuasaan gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang kita kadang kalau manusia gitu ya, yang sudah mencoba menentang Allah, melawan Allah, dan ini emang ada pengaruh daripada kuasa kegelapan gitu yang sudah, karena manusia jatuh dalam dosa tadi ya. Jadi mencoba untuk demikian. Kita tahu bahwa ini adalah nubuatan yang di awal pun sudah diberitakan lewat kebenaran firman Tuhan di Kejadian 3 ini, bahwa iblis itu kita tahu akhirnya di ujungnya kita tahu bahwa dia tidak memiliki kuasa lagi gitu ya. Nah nanti kita bahas lagi di ayat ke-15, saya akan bacakan ulang kembali. Aku akan mengadakan permusuhan, nah ada rivalitas antara engkau, antara iblis dan perempuan ini. Ya, jadi ada keturunan ular, keturunan si jahat, dan keturunan manusia. Nanti bicara Kristus gitu ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, meremukkan kepalamu ini bicara keturunan manusia. Kita tahu keturunan manusia nanti berujung kepada Kristus yang lahir. Ya, Kristus yang harus berinkarnasi menjadi manusia lewat keturunan
Daud gitu ya, melalui jalur keturunan raja. Nah, ini penggambaran mengapa harus keturunan Daud, karena Daud penggambaran raja gitu ya. Jadi Kristus lahir dari keturunan raja, keturunan Daud yang penggambaran dia adalah seorang raja. Jadi pada waktu dia keturunan manusia ini melalui bunda Maria, sosok pribadi Maria, akhirnya Kristus lahir gitu ya, dan ini menjadi keturunan yang akhirnya menjadi Adam kedua yang akan menggantikan Adam pertama yang gagal, dan maka Kristus ada keturunan manusia dari jalur Daud. Jadi kita melihat bahwa ada rivalitas. Jadi iblis terus mengganggu, terus mencoba untuk menggagalkan rencana Allah gitu ya di dalam rivalitas ini terus. Jadi di dalam kehidupan yang sudah berdosa ini ada satu rivalitas yang begitu kuat gitu ya. Kita tahu bahwa pada waktu generasi pertama Kain dan Habel itu pun terjadi rivalitas. Kasusnya pertama ini adalah apa? Pembunuhan. Nanti kita akan bahas lagi gitu ya. Bayangkan di dalam Kejadian pun peristiwa generasi pertama pun ada rivalitas yang begitu kuat. Ini penggambaran yang sampai hari ini pergumulan kita itu bertarung dengan kuasa kegelapan gitu ya. Jadi ini rivalitas yang nggak pernah habisnya gitu ya. Jadi sampai nanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan ini kita harap mempersiapkan diri karena emang sudah nubuatkan bahwa rivalitas ini ada. Aku akan mengadakan permusuhan ya antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi antara keturunan, ini bicara keturunan manusia adalah anak-anak Tuhan dan juga anak-anak gelap, anak-anak terang dan anak-anak gelap ini ada rivalitas gitu loh. Jadi nggak heran kalau kita sampai hari ini pun kita bertarung, kita lihat bahwa di dalam dunia ini yang semakin jahat, ada orang-orang yang juga makin bengal, makin jahat itu banyak gitu ya. Orang makin serakah itu banyak, dan itu makin gila lagi gitu ya. Jadi kejahatannya makin canggih, makin terencana, makin lebih epik gitu ya. Bahkan terbungkus seakan-akan itu bukan suatu kejahatan. Itulah kejahatan sampai hari ini kita melihatnya karena sudah dinubuatkan. Nah, kita sebagai anak-anak terang harus memahami kebenaran firman Tuhan. Tetapi hal yang menarik adalah ketika Anda dan saya mengetahui akhirnya apa makna dalam kebenaran firman Tuhan yang terutama kita pelajari ini, bahwa kekuasaan gelap nanti, kekuasaan si iblis itu akhirnya tidak ada lagi gitu ya, karena akan ditaklukkan, akan dikalahkan. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, meneremukkan keturunan si iblis. Artinya kita tahu pada waktu itu ini bicara keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara pada waktu Kristus disalibkan. Kita tahu pada waktu Kristus hadir di tengah-tengah dunia, dia berinkarnasi menjadi anak manusia. Maafkan, saya izin minum dulu. Terima kasih. Jadi pada waktu Kristus berinkarnasi menjadi manusia, dia ingin menjalankan perintah daripada Allah Bapa sebagai pribadi yang akhirnya ini penggenapan daripada Kristus yang akan hadir dari keturunan raja, anak manusia dari seorang perawan Maria, lalu dia menjalankan sampai di atas kayu salib demi pertukaran, demi ada satu keselamatan gitu yang dia akan curahkan kepada setiap manusia, umat pilihannya di dalam kedaulatannya. Dia akan genapi apa yang menjadi rencana Allah Bapa di dalam kekekalannya, itu mengenai keselamatan, harus mati di atas kayu salib. Dia menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Akhirnya terjadi rivalitas gitu ya di dalam kehidupan rohani dan kehidupan anak-anak manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan kita tahu bahwa pada waktu Kristus di dalam ketaatannya pun gitu kan dicobai oleh iblis gitu ya. Iblis mencoba menggagalkan Kristus supaya Kristus tidak mati, sampai tidak menjalankan atau mencoba untuk tidak taat gitu ya, mengganggu ketaatannya supaya dia tidak taat kepada Allah Bapa, supaya dia tidak menjalankan atau tidak menggenapi apa yang menjadi rencana Allah Bapa, supaya itu tidak tergenapi. Karena kita tahu bahwa iblis akan dikalahkan gitu kan. Dia paling ngeri gitu ya. Pada waktu di padang gurun gitu ya, Kristus dicobai ya. Kita tahu itu pada waktu berpuasa lalu dicobai. Saya nggak bahas mengenai pencobaan. Iblis mencoba menggagalkan, tetapi dia tidak diam saja. Sampai di detik-detik terakhir pun Kristus dicobai gitu ya. Iblis mencoba menggagalkan supaya pada waktu itu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Pada waktu The Last Supper, kalau kita lihat foto-foto dari scene ini gitu ya. The Last Supper, dia dikhianati gitu ya.
waktu di Getsemani dia sampai bilur-bilurnya seperti darah gitu ya, ketakutan, kegelapan yang begitu rupa gitu kan, supaya dia ragu, bahkan di dalam doanya dia minta supaya cawan ini berlalu, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan ini satu pergumulan secara manusia, iblis mencoba menggagalkan gitu kan, pas waktu harus disalibkan pun gitu ya, iblis mencoba untuk supaya oke, lu mati tapi lu jangan sampai rela mati gitu ya. Kira-kira gitu ya. Lewat apa? Lewat cemoohan, lewat olok-olok, lewat kiri kanan yang ada di sana yang disalibkan bersama-sama dengan dia, yang coba untuk mengganggu supaya oke, lu boleh mati gitu ya. Kira-kira udah kehabisan waktu gitu kan, the last minute-nya gitu ya. Ini udah injury time nih, nggak bisa. Oke, waktu lu mati pun gua buat lu mati nggak rela, sehingga itu menjadi celah, keselamatan tidak akan menjadi sempurna. Nah, iblis mencoba demikian gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, ini pertarungan sampai di atas bukit Golgota gitu ya. Dan ketika kita tahu bahwa ketika Kristus menggenapi apa yang menjadi rencana kekal Allah Bapa, yaitu mati di atas kayu salib demi hidup orang berdosa seperti Anda dan saya, akhirnya boleh diselamatkan, maka di situ iblis tidak lagi memiliki kuasa, diremukkan kepalanya. Kita tahu pada waktu kejadian Daud gitu ya, mengalahkan Goliat, lalu dia potong kepalanya. Kenapa penggambaran kepala gitu ya? Jadi bawa kepala gitu. Wah, ini keren ya. Jadi kalau kita menaklukkan kerajaan lain, biasanya raja minta kepalanya gitu kan. Kalau emang raja itu mati, bawa kepalanya kepada saya gitu ya. Ini penggambaran bahwa tidak ada lagi kuasa. Jadi kan kepala itu memimpin gitu ya, penggambaran memimpin. Kalau manusia kita tidak ada kepalanya gitu kan ada otak-otak memberikan instruksi-instruksi dalam pekerjaan organ tubuh kita seluruhnya sehingga kita bisa merespon dengan baik. Itu kan semuanya dari kepala, dari otak gitu ya. Jadi kepala itu ketika sudah dipenggal, diremukkan, dihancurkan, Goliat di bawah, itu udah tanda nggak ada kuasa lagi. Maka pada waktu itu akhirnya pasukan daripada Saul gitu kan menyerang orang-orang Filistin pada waktu itu. Kita tahu, dan saya nggak bahas mengenai Daud gitu ya. Tapi saya mau memberikan bahwa ketika kepala dipenggal gitu ya, ini menggambarkan tidak ada lagi kuasa. Makanya kucar-kacir itu pasukan daripada orang-orang Filistin, karena salah satu pemimpin mereka yaitu Goliat gitu kan. Palanya sudah dipenggal oleh Daud dan akhirnya mereka, penggambaran mereka tidak memiliki kuasa lagi, akhirnya mereka kucar-kacir. Dan akhirnya kita tahu bahwa iblis pun diremukkan kepalanya, tanda karena iblis tidak lagi memiliki kuasa. Pada waktu sebelum Kristus mati di atas kayu salib gitu ya, maka manusia yang sudah yang jatuh dalam dosa ini tidak bisa lagi untuk memiliki kuasa untuk melepaskan dirinya, atau tidak bisa untuk memiliki kuasa untuk tidak berdosa. Tetapi ketika Kristus sudah menang di atas kayu salib, dia mati menebus diri saya, sehingga dia memberikan keselamatan yang penuh karena pertukaran itu sempurna, keselamatan itu sifatnya sempurna, penebusannya sempurna, maka Anda dan saya memiliki kuasa sekarang. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk tidak bisa berdoa, bisa untuk tidak berdosa. Dan kuasa inilah kuasa yang akhirnya kita bilang, kita telah meremukkan Kristus ya, keturunan anak manusia melalui Kristus, lewat keselamatan pada Kristus, maka meremukkan kepala si ular yang tadi ya, menjalar, dihina, ditundukkan, dan debu tanah sebagai udah dikalahkan, dan kita remukkan kepalanya. Dan kita orang yang percaya di dalam Kristus, maka kita diberikan kuasa untuk itu, yaitu bisa tidak berdosa. Nah ya, jadi ini hal yang menarik, ini kuasa yang Tuhan berikan yang paling besar di dalam kehidupan manusia yang sering kali tidak kita pakai ya. Saya pernah singgung di beberapa konten saya. Jadi saya berharap kita harus sadar bahwa kuasa yang begitu besar ini, kuasa yang nggak dimiliki orang lain di luar dari orang pilihan. Tetapi seringkali orang-orang Kristen ngejarnya kuasa mengadakan mukjizat, mengadakan kesembuhan, mengadakan minta karunia-karunia demikian. Ada kuasa yang dimiliki oleh semua orang yang percaya, yaitu bisa tidak berdosa. Kita nggak mau pakai, ya. Kita nggak mau kejar itu, kita nggak mau gumulkan itu, kita nggak mau benar-benar pakai itu dalam kehidupan kita secara hari lepas hari gitu ya. Nggak mau kita ya. Kadang kita lupa punya kuasa itu gitu ya. Jadi malam hari ini saya ingatkan kembali bahwa kita memiliki kuasa yang besar sekali ya, melawan kuasa gelap iblis, artinya bisa tidak berdosa. Sekarang iblis nggak ada tidak memiliki kuasa lagi atas hidup kita selaku pribadi yang sudah ditebus dalam Kristus.
Karena Kristus sudah menggantikan itu dan akhirnya dia bebaskan saya, maka saya bisa bebas, bisa tidak berdosa gitu ya. Waktu sebelum percaya Kristus kita pasti berdosa. Kita digiring untuk melakukan dosa. Kedagingan kita terus memimpin kita ke dalam dosa. Tapi setelah Kristus sudah menebus di atas kayu salib dan kita terima Kristus, Kristus memberikan kuasa itu untuk kita bisa menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Mulai mulutnya nggak perkataan kotor, kasar, lain sebagainya. Bisa untuk tidak berdosa hari lepas hari. Ini kuasa yang besar yang harus kita sadari. Dan Tuhan berikan itu buat setiap kita yang percaya. Luar biasa kan? Nah, yang berikutnya adalah ketika engkau akan meremukan tumitnya. Nah, ini meremukan tumitnya ini, kita tahu waktu itu kejadian kalau di Passion of Christ gitu ya, Mel Gibson, itu pada waktu hari sudah mulai gelap gitu ya, lalu buru-buru karena hari Sabat gitu ya, jadi harus buru-buru dimatiin. Jadi pada waktu itu kita akan coba baca ya, coba di dalam Yohanes, saya akan ambil di dalam Yohanes. Saya akan bacakan buat setiap kita Yohanes 19 ya, Yohanes 19 gitu ya. Yohanes 19 saya akan kutip saja gitu ya. Ayat yang ke-31 ya. Saya akan kutip saja gitu ya. Ayat 31 sampai 37 ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan. Jadi kaki daripada orang yang disalibkan pada waktu itu ada Yesus dan dua orang yang lainnya gitu ya. Dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Jadi Tuhan Yesus tidak mengizinkan dirinya, Yesus Kristus nih, ada satupun tulang yang dipatahkan gitu ya. Itu pun sudah dinubuatkan di beberapa bagian perjanjian lama, seperti di dalam Keluaran 12 ayat 46, Bilangan 9 dan ayat 12, Mazmur 34 ayat 21. Teman-teman bisa baca nanti pelajarin gitu ya. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, jadi Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa gitu ya. Mereka tidak mematahkan kaki, tetapi seorang dari orang prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya juga kamu juga percaya gitu ya. Jadi masih menginjil tuh ya. Jadi Kristus kematiannya aja masih memenangkan jiwa-jiwa. Sebab hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya. Tidak ada tulang daripada Kristus yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang dengan dia yang telah mereka tikam gitu ya. Jadi Tuhan tidak mengizinkan gitu ya bahwa akan dipatahkan, tapi yang disalibkan itu dipatahkan gitu kan supaya matinya lebih cepat. Begitu ngegantung benar-benar gantung, jadi darah lebih ngucur lebih cepat gitu ya, sehingga kematian lebih cepat. Tapi Kristus sudah menyerahkan nyawanya kira-kira pukul 3 sore gitu ya, itu dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa gitu ya. Jadi tidak dipatahkan tulangnya. Ini bagian daripada penggenapan kedaulatan daripada Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang akan dipatahkan tulangnya. Nah, ini bicara bahwa Kristus pun iblis meremukan tulangnya, artinya Kristus harus mati di atas kayu salib. Harus menanggung itu semua gitu ya. Tetapi iblis mencoba untuk supaya kalau orang bilang tumitnya dipatahkan gitu kan, dihancurkan, dengkul gitu ya, supaya kita berlutut gitu ya. Jadi kalau kita tegar tengkuk gitu kan, raja gitu kan, sujud kepada raja gitu kan, nggak mau hajar tumitnya gitu kan, hajar kakinya supaya dia brok gitu kan. Nah, berarti tunduk sama raja, harus hormat kepada raja gitu ya. Iblis mencoba untuk menghancurkan supaya Kristus tunduk kepada dia gitu, tetapi tidak terjadi gitu ya. Bayangkan ya, ini hal yang menarik saya lihat, iblis mencoba supaya Kristus gagal gitu ya. Supaya tunduk, gue pukul gitu kan, tanda petik gitu ya, pukul dalam arti dicobai gitu ya, dan tidak bisa gitu ya, sampai harus hal yang mengerikan pun Kristus jalankan mandat yang daripada Allah Bapa, yaitu sampai mati di atas kayu salib. Sangat tragis gitu ya. Jadi
nggak ada yang mau gitu ya. Kalau Anda dan saya misalnya tidak ada yang mau ya, saya benar nggak salah kenapa saya disalin, kenapa saya harus yang tanggung gitu ya. Jadi hal-hal demikian kita harus pahami bahwa eh, kasih Allah begitu besar buat setiap kita gitu ya, orang berdosa. Jadi kalau kita renungkan di kelahiran Kristus nanti, kita tahu Natal, kita memperingati kembali bagaimana di dalam sejarah ada pribadi anak Allah menjadi manusia, menebus dosa, menebus dan menyelamatkan Anda dan saya. Ini harus kita renungkan baik-baik gitu ya. Jadi kita memaknai dalam hidup kita pun harus tahu bahwa kasih yang besar itu harus nyata dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan lingkungan saya dan lain sebagainya, itu harus nampak gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa jangan sampai Tuhan yang sudah memberikan kuasa itu, iblis yang sudah ditaklukkan, yang sudah dikutuk, yang sudah tidak lagi memiliki kuasa apapun, yang sudah diremukkan kepalanya, yang sudah diberikan kuasa itu kepada Anda dan saya yang sudah menjadi pribadi anak-anak Allah, anak-anak terang, akhirnya kita tidak mengetahui hal ini. Maka hidup kita pun harusnya memiliki terang yang sebagaimana mestinya. Misalnya Tuhan inginkan kita benar-benar terang seperti lampu pijar gitu ya, yang sebagai pelita gitu, yang menuntun orang untuk menuntun orang di dalam kegelapan untuk mereka kepada terang gitu. Tapi kita seringkali menjadi batu sandungan. Kita renungkan kembali. Mari, Anda dan saya yang sudah percaya, Anda dan saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya Anda dan saya memiliki kuasa yang besar, yaitu bisa untuk tidak berdosa karena iblis sudah ditaklukkan. Mari kita menjadi terang. Mari hidup kita kembali bercahaya, menjadi pelita yang akhirnya membawa orang yang belum mengenal Kristus, yang masih di dalam kegelapan, kita sebagai pelita menyatakan terang itu sehingga dia bisa mengikuti lewat kehidupan Anda dan saya, memancarkan kasih Tuhan yang sebagai terang itu nyata atas hidupnya. Sehingga dia juga bisa lihat dalam kehidupan kita memancarkan kasih Allah, yang memancarkan terang sebagai anak-anak terang, maka orang ini bisa menjadi percaya lewat kebenaran-kebenaran hidup yang Anda dan saya jalankan. Saya akhiri pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan, dan Tuhan berikan kelimpahan bagi kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah pilih sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, untuk kami boleh menikmati terang yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kuasa yang begitu besar untuk kami bisa menjadi pribadi yang bisa tidak berdosa, yang sudah dimana kuasa gelap iblis Tuhan sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan, sudah diinjak kepalanya Tuhan, sehingga tidak lagi memiliki kuasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan itu boleh memberkati setiap kami melalui karya Roh Kudus-Mu, beracara atas setiap hati dan pikiran kami, jiwa-jiwa yang ada di rumah saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join, yang sudah berbagian, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri memberkati. Ingat, yuk kita menjadi terang sebagai pelita yang membawa jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan kembali kepada Tuhan.